Taufik Rahman. Saya mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem plumbing. Mari kita ke pembahasannya. Sistem plumbing gedung. Sistem plumbing gedung adalah suatu pekerjaan yang meliputi sistem pembuangan limbah atau air buangan, sistem venting, air hujan, dan penyediaan air bersih. Jadi secara sederhana, sistem plumbing dalam suatu gedung biasanya terdiri dari 1. Sistem instilasi air kotor. Sistem instilasi air kotor atau sistem pembuangan air limbah merupakan sistem instilasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter, kloset, dan urinoir. Sistem instilasi ini kemudian diteruskan ke septic tank atau diolah dalam bioseptic tank atau instalasi IPAL hingga akhirnya menuju saluran kota. 2. Sistem instilasi air bekas. Sistem pembuangan air bekas merupakan instilasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter, wastafel, FD, dan kitchenjing. Instilasi air bekas pada umumnya memiliki instilasi tersendiri yang berbeda dengan instilasi air kotor. Pada gedung-gedung yang lebih besar, misalnya mall, instilasi yang berasal dari kitchen dipisahkan dan mempunyai instilasi sendiri, yang kemudian dialirkan hingga ke grease trap. Sistem air bekas juga biasanya dialirkan ke sistem pengolahan air limbah, atau ada juga yang langsung dialirkan ke saluran kota jika tidak membahayakan. Sistem venting. Sistem venting merupakan sistem instilasi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pipa air limbah atau air buangan. Di antara tujuan pemasangan sistem venting adalah menjaga sekat air dari efek siphon atau tekanan. Efek siphon timbul apabila seluruh perangkat dan pipa pembuangan terisi air buangan pipa akhir proses pembuangan mengakibatkan sekat air akan ikut mengalir. Menjaga aliran air yang lancar di dalam pipa pembuangan. Memungkinkan adanya siklus udara di dalam semua jaringan pipa pembuangan. 4. Sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih meliputi penyediaan air bersih itu sendiri dan distribusi. Sistem ini menyangkut sumber air bersih, sistem menampung air, bak air atau tangki, ground tank, rope tank, pompa transfer, dan distribusi. Sumber air bersih biasanya didapat dari PDAM atau berasal dari deep well. Sistem penampungan air dibedakan menjadi dua bagian, yaitu raw water tank dan clean water tank. Sumber air bersih yang berasal dari PDAM langsung dialirkan ke clean water tank, sedang yang berasal dari deep well dimasukkan ke dalam raw water tank. Air yang berada di raw water tank di treatment dulu di instalasi water treatment plant dan selanjutnya dialirkan ke clean water tank dan bak air bersih. Yang berada di dalam bak air bersih clean water tank selanjutnya dialirkan ke bak air atas rope tank dan pompa transfer. 5. Sistem air hujan dan sistem drain. Para perencana suatu gedung biasanya ada yang memasukkan sistem air hujan dan drain ke dalam sistem plumbing. Ada juga yang memisahkan dari sistem plumbing. Sistem drain biasanya dipisahkan dari sistem plumbing dan dimasukkan kepada instalasi subjek dari sistem yang perlu drain, seperti AC atau sistem sprinkler yang masuk pada sistem sprinkler itu sendiri. Karena air yang dihasilkan oleh air hujan atau drain, AC, dan sprinkler termasuk air bersih tidak terkontaminasi, maka biasanya pembuangan langsung dialirkan ke saluran kota, tidak melalui pengelolaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.